Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35A MBS ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul materi yaitu komunikasi dalam organisasi, yang beranggotakan Vivi Septianti dengan NIM 001, Anissa Fatia Setiani dengan NIM 003, Rizal Aditya Pratama dengan NIM 005, dan Nurul Afifah dengan NIM 031. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman atas suatu maksud. Maksud di sini yaitu berupa pesan yang disampaikan. Pesan akan tersampaikan dan komunikasi akan terjadi apabila ada informasi, ide, atau gagasan yang hendak disampaikan. Di samping itu, agar komunikasi dapat berhasil secara efektif, maksud yang hendak disampaikan ini haruslah bisa dipahami secara jelas dengan penggunaan komunikasi yang sama oleh si penerima informasi. Yang selanjutnya yaitu definisi dari organisasi. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini juga sebagai suatu entitas yang dianggap akan terus eksis, melaksanakan berbagai fungsinya lewat kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi oleh sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya yaitu kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Penetapan tujuan ini dalam pertukaran informasi sangat dibutuhkan di antara unit-unit yang ada di dalam organisasi. Yang kedua yaitu membuat dan melaksanakan keputusan. Hal ini bermaksud tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai apabila orang-orang yang ada di dalam organisasi membuat berbagai keputusan yang mendukung terlaksananya tujuan tersebut serta mematuhi keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu mengukur prestasi kerja. Setelah suatu keputusan dilaksanakan, manajemen perlu melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah hasil yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat tercapai sebagai semestinya. Yang keempat yaitu merekrut dan mengembangkan staf. Dalam hal perekrutan karyawan, suatu perusahaan tentu saja harus melakukan wawancara secara khusus dengan pelamar, sehingga dapat ditentukan orang yang benar-benar sesuai untuk menempati posisi pekerjaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu pelayanan pelanggan. Dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan, setiap organisasi tentu saja menggunakan komunikasi, baik dalam formal maupun non-formal. Harga yang tertera pada suatu produk, nama kelompok produk yang tertulis dalam rak-rak, dan sejenisnya juga merupakan bentuk komunikasi yang mungkin digunakan untuk perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggannya. Penggunaan brosur, iklan, dan berbagai bentuk promosi lainnya merupakan bentuk komunikasi yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk memasarkan produknya. Selanjutnya, negosiasi dengan pemasok dan kreditur. Untuk mendapatkan harga dan kualitas persediaan barang dagang yang baik, serta memastikan jadwal pengiriman pasokan secara tepat, manajemen perlu melakukan negosiasi dengan pemasok. Kadangkala, manajemen juga perlu melakukan negosiasi dengan pihak bankir atau kreditur dalam rangka mendapatkan pinjaman. Merancang dan menghasilkan produk baru. Dalam rangka menuangkan ide atau gagasan mengenai produk baru, kemudian menempatkannya dalam proses produksi, sampai akhirnya menjadi suatu produk yang siap dipasarkan. Semuanya ini tentu saja memerlukan komunikasi. Seorang perancang mendesain fitur produk, pemasar melakukan penelitian pasar, dan manajer penjual melakukan promosi penjualan. Berinteraksi dengan pembuat kebijakan atau regulator. Komunikasi juga terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menyusun berbagai kebijakan serta peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dari tindakan sewenang-wenang perusahaan, seperti peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, jaminan hari tua, penentuan upah minimum regional, penentuan lamanya atau waktu jam kerja, undang-undang perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, interaksi antara perusahaan dengan pemerintah tentu saja memerlukan komunikasi yang baik. Selanjutnya, kriteria yang digunakan manajer dalam mengevaluasi berbagai metode komunikasi yang akan ditetapkan. Yang pertama yaitu potensi umpan balik, yaitu seberapa cepat metode tersebut memungkinkan bagi para penerima untuk menanggapi pesan yang disampaikan oleh pengirim. Yang kedua yaitu kapasitas kerumitan,
yaitu seberapa efektif metode tersebut dalam memproses pesan yang sedemikian rumit. Yang ketiga, potensi cakupan, yaitu seberapa banyak pesan yang beragam dapat disalurkan lewat metode tersebut. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu seberapa yakin pengirim bahwa pesan yang disampaikannya melalui metode tersebut benar-benar diterima oleh penerima yang dituju. Yang kelima, kemudahan encoding, yaitu seberapa cepat dan mudah pengirim menjadikan isi pesan dengan menggunakan saluran komunikasi tersebut. Yang keenam, kemudahan decoding, yaitu seberapa cepat dan mudah penerima mengurai atau memperoleh isi pesan yang diterimanya lewat metode komunikasi tersebut. Yang ketujuh, kendala waktu dan ruang, yaitu seberapa perlu pengirim dan penerima informasi berkomunikasi pada waktu yang sama dan dalam ruang yang sama. Yang kedelapan, biaya, yaitu seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan saluran komunikasi tersebut. Yang kesembilan, kehangatan interpersonal, yaitu seberapa baik saluran metode tersebut mampu menciptakan kehangatan atau kecairan suasana dalam berkomunikasi antar pribadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anissa, yaitu komunikasi yang digunakan manajer dalam mengevaluasi berbagai metode komunikasi yang akan diterapkan. 10. Formalitas, yaitu seberapa besar formalitas yang dibutuhkan dalam menyampaikan sebuah informasi. Surat via pos dan majalah merupakan metode komunikasi yang memerlukan formalitas yang paling tinggi. Sedangkan tatap muka, telepon, dan voice note mail merupakan metode komunikasi yang memerlukan formalitas yang rendah. 11. Kemampuan untuk dibaca, yaitu seberapa mudah pesan yang dibaca untuk mendapatkan informasi yang relevan. Memo, surat via pos, fax, dan majalah merupakan media komunikasi yang memungkinkan bagi penerima informasi untuk membacanya. Sedangkan jenis saluran metode komunikasi lainnya tidak atau kurang memungkinkan bagi penerima untuk mengakses informasi lewat membacanya. 12. Pengadilan, yaitu siapa yang mengendalikan komunikasi. Dalam presentasi formal, komunikasi dikendalikan oleh pengirim, sedangkan memo, surat via pos, fax, majalah, kaset, dan video, mail, dan voicemail dikendalikan oleh penerima. Jenis saluran metode komunikasi lainnya yaitu tatap muka, telepon, rapat kelompok, konferensi komputer, konferensi jarak jauh, dan konferensi video dikendalikan baik oleh pengirim maupun penerima. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal mengacu pada komunikasi yang mengikuti rantai komando yang memang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Komunikasi formal ini terjadi dalam rancangan kerja organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Manajer akan melakukan komunikasi formal pada saat meminta staf untuk melaksanakan dan menyampaikan suatu tugas. Demikian juga karyawan akan melakukan komunikasi formal dengan atasannya pada saat menyampaikan suatu masalah yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi. Komunikasi informal ini tampak jelas ketika para karyawan sedang saling berbicara satu sama lain di ruang makan, atau saling menegur sapa ketika mereka berpapasan di salah satu lorong kantor, atau saling bercakap-cakapan ketika mereka sedang berada di sebuah ruang santai pada saat jam istirahat. Keterbatasan komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak dari saluran komunikasi formal kurang menguntungkan, baik ditinjau dari sudut individu maupun perusahaan. Dilihat dari segi pandang individu, komunikasi formal sering membuat frustasi dan menjengkelkan para pihak tertentu, khususnya terkait dengan adanya keterbatasan untuk ikut tertib dalam proses pengendalian keputusan. Dari sudut pandang perusahaan, masalah terbesar dari saluran komunikasi formal adalah kemungkinan muncul distorsi atau gangguan dalam menyampaikan informasi ke level yang lebih tinggi.
Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengurangi jumlah tingkat struktur organisasi. Semakin sedikit jalur komunikasi, maka akan semakin sedikit pula kemungkinan terjadinya salah paham. Struktur organisasi yang mendaftar atau flat dengan tingkatan organisasi yang lebih sedikit dan lebih banyak rentan kendalinya akan dapat membantu mengurangi terjadinya distorsi. Cara mengalirnya komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang manajer ke para karyawan yang digunakan untuk memberitahukan, menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah, serta mengevaluasi kinerja karyawan. Komunikasi ke bawah ini dapat berupa pemberian deskripsi pengerjaan atau penjelasan mengenai apa-apa yang harus dikerjakan oleh karyawan. 2. Komunikasi ke atas. Komunikasi ini merupakan komunikasi dari karyawan ke manajer yang digunakan untuk memberitahu manajer mengenai kemajuan pelaksanaan tugas karyawan menuju sasaran yang telah ditetapkan, serta menginformasikan kepada manajer mengenai hambatan masalah-masalah yang terkait pelaksanaan tugas karyawan. 3. Komunikasi lateral. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi di antara para karyawan dan departemen yang berbeda, namun berada pada tingkatan organisasi yang sama. Dengan kata lain, komunikasi ini bersifat menyampaikan horizontal dan bukan merupakan komunikasi antar atasan dengan bawahan atau antara bawahan dengan atasan. 4. Komunikasi diagonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang memotong, baik di bidang kerja, departemen fungsional, maupun tingkat dalam organisasi. Dengan kata lain, komunikasi ini terjadi di antara orang-orang dalam departemen yang berbeda dan tingkat organisasi yang berbeda pula. Baik, untuk yang selanjutnya ada jaringan komunikasi. Jadi, jaringan komunikasi itu merupakan pola komunikasi yang terbentuk sebagai hasil dari penggabungan antara arus komunikasi organisasi vertikal dengan arus komunikasi organisasi horizontal. Di sini ada 3 jenis jaringan komunikasi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada jaringan rantai, yang kedua ada jaringan roda, dan juga yang ketiga ada jaringan semua saluran. Dalam jaringan rantai, komunikasi itu mengalir sesuai dengan rantai komando formal, baik itu ke bawah maupun ke atas. Sedangkan jaringan roda mencerminkan komunikasi yang mengalir antara pemimpin yang dominan dengan orang lain dalam kelompok atau tim kerja. Pemimpin dominan di sini itu bertindak sebagai pusat jaringan, di mana semua komunikasi itu akan melaluinya. Yang terakhir, dalam jaringan semua saluran, komunikasi mengalir ke segala arah atau dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Pilihan atas penggunaan salah satu dari ketiga jaringan komunikasi ini sangat tergantung pada kriteria yang dituju atau yang diutamakan, yaitu apakah faktor kecepatan, akurasi, dominasi pemimpin, atau kepuasan anggota. Namun demikian, tidak ada satu jaringan pun yang terbaik untuk semua kriteria. Masing-masing jenis jaringan komunikasi ini akan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jaringan tersebut. Yang pertama, jaringan rantai. Kriterianya itu ada yang pertama, kecepatannya itu sedang. Yang kedua, akurasinya itu tinggi. Yang ketiga, dominasi pemimpinnya itu sedang. Dan juga yang keempat, kepuasan anggotanya itu sedang. Yang kedua ada jaringan roda. Jadi di sini kecepatan dari jaringan roda itu cepat. Yang kedua, akurasi dari jaringan roda ini tinggi, dominasi pemimpin tinggi, dan juga kepuasan anggota di sini juga rendah. Yang ketiga ada semua saluran atau jaringan semua saluran. Kriterianya di sini yang pertama kecepatannya cepat,
Yang kedua, akurasinya sedang. Yang ketiga, dominasi pemimpinnya itu tidak ada. Yang keempat, kepuasan anggotanya itu tinggi. Baik, untuk yang selanjutnya ada cara mengelola komunikasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi, yaitu bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin dan bagaimana menangani krisis komunikasi. Dalam menangani pesan-pesan yang bersifat rutin, manajer perlu memaksimumkan manfaat dari kegiatan komunikasi dengan biaya tertentu. Sedangkan dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mengelola arus informasi dari hari ke hari itu merupakan hal yang biasa dilakukan. Namun, pada saat terjadi krisis komunikasi, itu diperlukan suatu keterampilan komunikasi tertentu untuk dapat mengatasinya. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan juga meminimumkan biaya, seorang manajer itu perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ada mengurangi jumlah pesan. Arus pesan dalam suatu organisasi, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, harus dapat dikelola dengan baik. Hal ini, manajer itu perlu menentukan skala prioritas pesan. Di samping itu, manajer juga perlu menghitung berapa sih rata-rata biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu komunikasi. Jika suatu pesan perlu diberikan secara tertulis, maka dapat digunakan sepucuk surat. Namun, jika sebuah surat itu akan menambah beban informasi yang akan disampaikan, mungkin lebih baik jika pesan tersebut disampaikan dengan cara lain. Contohnya, seperti melalui tatap muka. Dalam organisasi mungkin juga terdapat jumlah memo yang berlebihan dan bahkan memo tersebut tidak berguna. Dan juga bagaimana pertemuan atau rapat yang sia-sia, membuang waktu dengan percuma dan tidak ada hasil yang jelas. Hal ini perlu dievaluasi hubungan antara manfaat yang diperoleh dengan waktu yang dikorbankan. Yang kedua, dengan memberikan instruksi secara jelas. Manajer itu memiliki tanggung jawab khusus untuk membuat setiap orang yang ada dalam organisasi mengetahui secara jelas tentang apa yang harus dilakukannya. Sudah seharusnya bagi manajer untuk memahami tujuan organisasi secara keseluruhan, sehingga ia dapat memberikan instruksi secara jelas dan juga umpan balik kepada bawahannya. Yang ketiga, dengan mendelegasikan tanggung jawab. Tujuan organisasi itu akan tercapai apabila manajer dapat memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini sangat penting karena seorang manajer harus dapat mendelegasikan beberapa pekerjaannya kepada bawahannya. Demikian juga dalam hal pendelegasian tanggung jawab komunikasi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dengan melatih karyawan tertentu. Manajer itu sebaiknya memberikan pelatihan keterampilan berkomunikasi khususnya bagi orang-orang yang pekerjaan atau tugasnya itu memang berhubungan erat dengan komunikasi. Karyawan ini perlu memperlancar kemampuan berbahasa dan juga keterampilan presentasinya sehingga komunikasi itu bisa menjadi lebih baik dan juga lancar. Di sisi lain, pada saat krisis komunikasi, beberapa hal yang dapat dilakukan itu contohnya adalah dengan menyiapkan tim yang handal dalam penanganan krisis. Yang kedua, dengan mengusahakan agar manajemen puncak dapat segera bertindak pada saat krisis itu terjadi. Yang ketiga, membentuk sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Yang keempat, membuka suatu kejadian secara jujur dan juga menyeluruh. Yang kelima, dengan tunjukkan keseriusan perusahaan melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman. Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dan selanjutnya kami akan membuka sesi teman-teman untuk menanggapi pertanyaan maupun jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.